Siapa sangka di balik sosok Jackie Chan si jago kungfu yang selalu tampil kocak dan tangguh di layar, ternyata ada rahasia besar yang baru ia ungkap lewat dokumenter Traces of a Dragon. Dalam dokumenter itu, Jackie mengungkap rahasia yang baru ia ketahui ketika sang ayah Charles Chan sudah tua. Dulu Charles Chan yang punya nama asli Fang Taolong adalah agen intelijen Kuomintang yang terlibat dalam perang bayangan di masa Perang Saudara Tiongkok dan pernah memimpin geng kriminal di Shanghai sebelum melarikan diri ke Hong Kong setelah kekalahan nasionalis di 1949. Kadang orang yang kelihatannya biasa aja justru punya cerita yang luar biasa. Dan Charles Chan bukan satu-satunya. Sepanjang sejarah, banyak banget badan intelijen dari berbagai negara yang diam-diam jadi pemain utama di balik berbagai peristiwa besar, dari kudeta, perang dingin, sampai operasi rahasia yang gak pernah muncul di berita. CIA dari Amerika, KGB dari Rusia, Mossad dari Israel, sampai MSS-nya Tiongkok, semuanya punya cara sendiri dalam memainkan permainan senyap. Jadi, siapa sebenarnya yang ngatur dunia dari balik layar? Yuk kita telusuri jejak badan intelijen yang paling berpengaruh di dunia. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Untuk benar-benar paham bagaimana jaringan-jaringan rahasia ini bekerja dan membentuk sejarah dunia, kita harus mundur ke awal abad ke-20. Waktu kekuatan besar mulai mendirikan badan intelijen pertama mereka. Semua dimulai dari Inggris. Tahun 1909, mereka ngebentuk badan intelijen luar negeri yang dikenal dengan nama MI6 atau secara resmi adalah Secret Intelligence Service atau SIS. Tujuannya itu buat ngintip pergerakan militer Jerman, terutama soal kekuatan armada lautnya. Tapi dari situlah cikal bakal mata-mata profesional modern lahir. Waktu Perang Dunia I pecah, MI6 jadi andalan buat nyari informasi soal strategi dan kekuatan blok sentral. Lalu di Perang Dunia II, kejayaan MI6 makin kelihatan lewat Operasi Ultra, yaitu proyek besar-besaran buat ngebongkar kode rahasia mesin Enigma milik Nazi Jerman. Bersama tim di Bletchley Park, mereka sukses mecahin sandi yang dulunya dianggap mustahil. Itu yang bikin sekutu jadi selangkah lebih maju dan perang bisa dipersingkat. Disinilah standar intelijen sinyal alias SIGINT mulai terbentuk. Nah, kalau Inggris sibuk dengan intel luar negeri, Rusia bikin yang beda banget. Pasca revolusi Bolshevik tahun 1917, lahirlah CK, polisi rahasia bentukan Lenin yang dipimpin oleh Felix Dzerzhinsky. Tugas utamanya adalah buat ngebersihin musuh-musuh revolusi dari dalam negeri, baik bangsawan, borjuis, sampai rakyat biasa yang dianggap ancaman. Metodenya keras dan tanpa basa-basi. Sensor media, interogasi brutal, eksekusi tanpa pengadilan, dan jaringan informan yang nyebar kemana-mana. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka juga mulai main di luar negeri. Dan ini jadi cikal bakal intel luar negerinya Soviet. Nama dan struktur CK memang terus berubah. Jadi GPU, OGPU, lalu NKVD, dan sebelum akhirnya kita kenal sebagai KGB. Tapi meskipun namanya berubah-ubah, cara kerjanya nggak pernah berubah. Pola kerja yang ketat, penuh pengawasan, dan nggak segan-segan pakai kekerasan. Sekarang kita ke Amerika yang agak telat bergabung dalam permainan mata-mata global, tapi pas masuk langsung serius. Di tengah Perang Dunia II, Presiden Roosevelt bikin lembaga baru bernama OSS atau Office of Strategic Services dan ngasih mandat ke seorang jenderal visioner bernama William Wild Bill Donovan. OSS dikasih misi berat mulai dari ngumpulin intel rahasia, sabotase jalur suplai musuh, bantu gerakan perlawanan lokal, sampai bikin propaganda buat ngerusak moral Nazi. Agen-agen OSS dilatih khusus, disebar ke seluruh Eropa dan Asia Tenggara, bahkan punya peralatan rahasia yang canggih di zamannya. Meski sempat berkonflik sama militer AS, hasil kerja OSS bikin banyak misi sekutu jadi lebih akurat dan terarah. Dan walaupun OSS dibubarkan setelah perang selesai, pengalaman dan jaringan mereka jadi bekal utama lahirnya CIA di tahun 1947. Dari 3 negara inilah peta dunia intelijen modern terbentuk. Masing-masing membawa cara, ideologi, dan jejak sejarahnya sendiri yang nantinya beradu pengaruh selama Perang Dingin dan bahkan sampai hari ini. Setelah Perang Dunia II selesai, dunia nggak langsung damai. Justru muncullah konflik baru antara 2 kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Perang dingin. Mereka nggak saling tembak, tapi saling intip dan saling sabotase dalam perang yang nggak kelihatan. Tahun 1947, AS resmi membentuk CIA atau Central Intelligence Agency lewat National Security Act sebagai kelanjutan dari OSS yang udah dibubarin. Tapi CIA bukan buat perang pakai tank atau senjata, melainkan untuk ngatur skenario di balik layar mulai dari kudeta diam-diam, propaganda, dan operasi rahasia. Salah satu gebrakan awal mereka adalah Operasi Ajax di tahun 1953, di mana CIA menggulingkan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh yang ingin menasionalisasi perusahaan minyak milik Inggris Anglo-Iranian Oil Company. Langkah ini mengguncang ekonomi Eropa yang bergantung pada 90% pasokan minyak Iran. Inggris yang murka kemudian bersekutu dengan Amerika Serikat dalam operasi rahasia sandi TP Ajax yang dipimpin oleh agen CIA Kermit Roosevelt, yaitu cucu Presiden Theodore Roosevelt sendiri. Semua dimulai dari satu strategi, yaitu bikin kebohongan yang kelihatan meyakinkan. CIA nyebar agen-agen bayaran buat bikin narasi palsu kalau Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh yang sebenarnya nasionalis dan sekuler malah dicitrakan sebagai komunis ateis, bahkan disebut antek Yahudi lewat lebih dari 600 artikel media tiap bulan, dan semuanya disponsori diam-diam oleh CIA untuk menghancurkan nama Mossadegh pelan-pelan. Di bawah kedutaan besar AS, CIA bahkan bikin radio gelap yang siaran 24 jam, isinya berita palsu dan khotbah dari ulama-ulama konservatif bayaran yang bilang kalau nasionalisasi minyak adalah pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Dan puncaknya terjadi tanggal 19 Agustus tahun 1953 ketika CIA bayar geng jalanan cuma $10 per orang buat bikin kerusuhan. Mereka disuruh bakar foto Mossadegh, teriak-teriak pakai jargon agama, dan lebih gilanya lagi, mayat korban tembakan tank dipakai buat settingan biar seolah-olah itu ulah pendukung Mossadegh. Dari situlah demo bayaran disulap jadi amuk massa. Rakyat ditipu, media dimanipulasi, dan pemimpin sah dijatuhkan dengan propaganda yang dibuat oleh CIA. Tapi kebohongan itu akhirnya berbalik menyerang Amerika sendiri. Karena selama 25 tahun berikutnya rezim Syah yang didukung AS menjadi diktator yang brutal. Rakyat Iran makin marah, dan akhirnya di tahun 1979, revolusi Iran meledak. Syah digulingkan, Iran berubah jadi negara Islam anti-Barat, dan Amerika dianggap biang keladinya. Kermit Roosevelt sendiri dalam buku Countercop mengakui bahwa keberhasilan operasi ini membuat CIA mabuk kekuasaan, menjadikan Ajax sebagai blueprint kudeta-kudeta AS berikutnya di Guatemala dan Chili. Ironisnya, dokumen yang dideklasifikasi CIA pada 2013 membuktikan Mossadegh bukanlah komunis seperti yang dituduhkan, dan dia adalah nasionalis tulen yang menjadi korban propaganda para penguasa yang punya kepentingan tertentu. Sementara itu, Israel yang baru merdeka tahun 1948 mulai sadar kalau mereka dikelilingi oleh ancaman. Akhirnya pada tahun 1949, mereka membentuk Mossad, badan intelijen luar negeri yang sekarang terkenal sebagai salah satu badan intelijen terhebat di dunia. Gak butuh waktu lama, Mossad langsung bikin gebrakan. Tahun 1960, mereka ngelacak dan nangkep Adolf Eichmann, otak Holocaust yang sembunyi di Argentina. Dalam operasi finale, Eichmann dibawa diam-diam ke Yerusalem buat diadili. Tapi gebrakan paling gila datang tahun 1976. Tanggal 27 Juni 1976, pesawat Air France yang terbang dari Tel Aviv menuju Paris mampir dulu di Athena. Dan disinilah semua kekacauan dimulai. 4 orang, 2 dari kelompok militan Palestina dan 2 simpatisan asal Jerman, membajak pesawat itu dan menyandra 240 penumpang dan kru, dan kemudian mereka mengalihkan pesawatnya ke Uganda, negara yang waktu itu dipimpin diktator kejam Idi Amin. Beberapa hari kemudian, penumpang non-Israel dibebaskan, tapi lebih dari 100 orang yang kebanyakan warga Israel dan Yahudi tetap disandra. Para pembajak ngasih ultimatum kalau para tahanan Palestina nggak dibebaskan, Sandra bakal dieksekusi. Tapi bukannya membebaskan tahanan seperti yang diminta para pembajak, Mossad malah langsung nyusun rencana gila. Nyerbu bandara di negara lain sejauh lebih dari 4.000 km. Mossad buru-buru dapetin cetak biru bandara NTB yang kebetulan bangunannya dulu dibikin sama perusahaan Israel.
Terus mereka bikin replika terminal bandara di gurun dan langsung latihan kilat dalam 2 hari. Malam tanggal 3 Juli, 4 pesawat Hercules C-130 ngangkut pasukan elit Israel, termasuk unit Sayeret Matkal buat terbang menuju NTB. Mereka mendarat tengah malam, turun diam-diam dan bawa mobil Mercedes hitam supaya kelihatan kayak konvoi resmi Idi Amin. Tapi begitu didekati penjaga bandara, baku tembak langsung pecah. Operasi penyelamatan berlangsung super cepat. Cuma butuh sekitar 30 menit buat masuk ke terminal dan lumpuhkan para pembajak. Kurang dari 1 jam Sandra dievakuasi dan pesawat-pesawat tempur Uganda dihancurkan biar nggak bisa ngejar. Hasil akhirnya luar biasa. 102 Sandra selamat, 3 tewas di tempat, dan seorang nenek warga Israel Inggris bernama Dora Bloch yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit karena tersedak, dieksekusi beberapa hari kemudian oleh pemerintahan Idi Amin sebagai pembalasan karena pihak Israel berhasil melepas para sandera. Semua pembajak tewas, dan dari pihak Israel cuma 1 yang gugur. Komandan operasi, Yonatan Netanyahu, yaitu kakaknya Benjamin Netanyahu yang nanti jadi Perdana Menteri Israel. Operasi ini awalnya dinamain Operation Thunderbolt, tapi setelah selesai diganti jadi Operation Yonatan buat menghormati Yoni yang gugur. Di sisi blok timur, situasinya jauh lebih menyeramkan. Tahun 1953, usai terjadi protes besar-besaran di Jerman Timur, pemerintah komunis mendirikan stasi semacam gabungan antara polisi rahasia, intelijen, dan alat kontrol sosial. Di bawah kendali Erich Mielke, stasi jadi salah satu badan intelijen paling mengerikan dalam sejarah. Mereka bikin jaringan pengawasan yang luar biasa besar. 189.000 agen resmi, ditambah lebih dari 500.000 informan lepas. Artinya sekitar 1 dari 6 orang di Jerman Timur bisa aja jadi mata-mata. Guru ngawasin murid, suami nyatet gerak-gerik istri, bahkan seniman seperti Sasha Anderson tega ngorbanin teman-teman sastranya sendiri demi laporan ke stasi. Tapi yang paling nyeremin adalah taktik yang mereka sebut Zersetzung alias penghancuran dari dalam. Caranya bukan pakai kekerasan tapi lewat teror psikologis yang halus tapi kejam. Contohnya seorang politisi Vera Lengsfeld yang dijebak lewat skenario dramatis. Agen stasi pura-pura jatuh cinta, masuk ke kehidupannya lalu terus memata-matai dan melaporkan aktivitasnya. Cara mereka ngintai bener-bener gila. Kalau semua dokumen, catatan, dan laporan rahasia milik stasi disusun memanjang ujung ke ujung, total panjangnya bakal mencapai 111 km. Dan isinya freak banget. Dari potongan kuku, sampel bau badan, sampai 15.000 kantong aroma tubuh buat dilacak anjing. Stasi juga nyamarin alat penyadap di benda sehari-hari kayak jam tangan, terus kamera disembunyiin di ranting pohon palsu, dan tiap hari ada sekitar 90.000 surat yang perlu disortir sama Departemen Khusus Pembuka Surat demi memonitor komunikasi rakyat. Mereka juga sangat teliti, bahkan sampai nyegel ulang surat dengan teknik yang nyaris nggak terdeteksi. Dan pastinya ini semua bikin masyarakat hidup dalam ketakutan. Waktu Jerman udah bersatu lagi tahun 1990, siapapun yang dulu tinggal di Jerman Timur boleh mengajukan permohonan untuk membaca arsip stasi tentang diri mereka sendiri. Dan disitulah banyak orang syok berat karena nemu nama teman, saudara, bahkan pasangan mereka sebagai informan rahasia. Gak mau kalah, Uni Soviet juga ngerapihin struktur intelijennya. Tahun 1954 lahirlah KGB, badan super yang mewadahi semua urusan, mulai dari intel luar negeri, kontra intelijen, pengawasan warga, sampai keamanan nasional. Salah satu senjata andalan mereka disebut active measures, yaitu kampanye global berisi disinformasi, propaganda hitam, dan pengaruh politik tanpa harus nembak peluru. Cerita yang paling terkenal adalah penyusupan agen-agen Soviet ke jantung intelijen Inggris lewat jaringan Cambridge Five. Dengan embel-embel melawan fasisme, KGB berhasil merekrut 5 anak muda cerdas dan idealis dari Inggris, yaitu Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt, dan John Cairncross. Bukan sembarang mata-mata, mereka ini benar-benar nyusup sampai ke inti jantung intelijen Inggris. Philby yang paling ikonik. Dia sempat jadi kepala kontraspionase MI6 alias jadi kepala intelijen Inggris dari tahun 1944 sampai 1951.
Dari posisi itu, dia ngebocorin operasi valuable ke Soviet yang bikin ratusan agen Inggris dan CIA tewas di Albania. Sementara itu, Burgess dan Maclean berhasil nyusup ke Foreign Office dan dapat akses ke proyek nuklir rahasia Inggris-Amerika. Pas kedok mereka mulai terendus tahun 1951, Philby langsung kirim kode rahasia. Burgess means spies ready. Dan keduanya kabur naik kapal feri ke Moskow. Aksi mereka ini benar-benar bikin Inggris dan AS kebakaran jenggot. Blunt juga nggak kalah hebat. Selama 15 tahun dia jadi penasehat seni Ratu Elizabeth II sambil ngintip dokumen super rahasia kerajaan. Cara mereka nyamar juga licin banget. Philby kadang ngasih info kecil ke pihak Amerika biar kelihatan loyal. Burgess malah sengaja tampil mabuk dan nyentrik sampai pura-pura jadi penyuka sesama, karena zaman itu orang kayak gitu dianggap nggak mungkin jadi komunis. Mereka berhasil kabur ke Moskow lewat jalur laut dan bikin Inggris sama Amerika malu berat di mata dunia karena ternyata sistem pertahanan mereka bisa ditembus dari dalam. Operasi-operasi rahasia di Eropa Timur jadi kacau. Ribuan agen MI6 dan CIA tertangkap atau bahkan terbunuh. Proyek Venona yang sebenarnya jadi senjata rahasia AS untuk ngebongkar komunikasi Soviet ikut bocor dan bikin KGB langsung ganti sistem sandi total. Akibatnya, kepercayaan antara Inggris dan Amerika pun goyah. Antara tahun 1951 sampai 1955, hubungan intelijen kedua negara sempat diambang putus. Philby sendiri kabur dari Beirut tahun 1963 dengan gaya ala James Bond yang pura-pura ikut pesta minum lalu diam-diam naik ke kapal Soviet. Sementara Blunt baru buka suara tahun 1964, tapi anehnya dia nggak dihukum karena pemerintah Inggris lebih takut kalau skandal ini nyeret nama istana Buckingham. Di mata Moskow, mereka ini pahlawan. Tahun 1990, Philby dapat Order of Lenin dan dikuburkan sebagai simbol kejayaan Soviet. Mereka dijuluki The Magnificent Five dan jadi bukti bahwa Uni Soviet bisa menang tanpa senjata cukup dengan akal. Setelah Uni Soviet bubar tahun 1991, KGB juga dibubarkan. Sebagai gantinya, Rusia bikin dua lembaga baru, yaitu FSB buat urusan dalam negeri dan SVR buat intelijen luar negeri. FSB baru aktif penuh tahun 1994 dan mewarisi peran polisi rahasia ala Soviet, tapi katanya lebih demokratis. Sementara SVR jadi penerus agen-agen intel luar negeri Rusia. Di saat yang hampir bersamaan, China juga memperkuat Ministry of State Security atau MSS, badan intelijen yang ngurus urusan dalam dan luar negeri sekaligus. Kalau Rusia mainnya di politik dan keamanan, China langsung gaspol ke arah teknologi. Tahun 1990-an, MSS mulai aktif mencuri teknologi tinggi dari negara lain, dari rahasia dagang, inovasi militer, sampai chip dan software mutakhir. Setelah peristiwa 11 September 2001, dunia intelijen barat berubah total. Amerika dan Inggris langsung ngegas dengan strategi baru. Pengawasan digital besar-besaran. NSA di AS dan GCHQ di Inggris jadi dua pemain utama. Lewat program bernama PRISM yang mulai jalan dari tahun 2007, mereka bisa ngintip langsung data dari raksasa teknologi kayak Google dan Facebook. Sementara Tempora, proyek GCHQ yang beroperasi sejak 2003, nyadap kabel internet bawah laut, jadi semua yang lewat kabel itu bisa mereka pantau. Kedua program ini jalan bareng lewat kerjasama Five Eyes, yaitu aliansi intelijen rahasia dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Alhasil, mereka bisa lacak teroris dalam hitungan detik. Contohnya keberadaan Khalid Sheikh Mohammed, yaitu otak serangan 9/11 yang terdeteksi lewat pola komunikasi di Yaman. Setelah ngerasa kecolongan di 9/11, AS bikin satu badan koordinasi baru, yaitu Director of National Intelligence atau DNI yang resmi dibentuk tahun 2002. Tugas utamanya untuk jadi komando pusat buat 17 badan intelijen AS yang sebelumnya jalan sendiri-sendiri, mulai dari CIA, FBI, sampai NSA. John Negroponte, direktur DNI pertama, memperkuat sistem berbagi data antar lembaga intelijen lewat Interlink, yaitu jaringan rahasia yang sebenarnya udah dibangun sejak tahun 1990-an, tapi baru benar-benar dimaksimalin pasca 9/11. Jadi sekarang analisis CIA bisa ngakses laporan FBI tanpa harus lewat proses birokrasi yang makan waktu berminggu-minggu.
Jadi waktu respon buat ancaman nasional turun drastis dari sebulan jadi cuma 2-3 hari. Setelah tragedi bom Madrid 2004, Jerman juga sadar kalau mereka harus gerak cepat. Struktur intelijen luar negeri mereka yaitu BND langsung dibenahi total. Fokusnya pindah ke kontraterorisme digital dan perang cyber. Mereka rekrut peretas, ahli bahasa Arab, sampai pemantau jaringan jihad. Masuk dekade 2010-an dimulai dengan gebrakan besar di dunia intelijen yaitu Stuxnet. Tahun 2010 Amerika Serikat bareng Israel bikin senjata cyber canggih yang nggak cuma ngehack komputer, tapi bisa bikin kerusakan fisik beneran. Targetnya fasilitas nuklir Iran di Natanz. Lewat worm Stuxnet, ribuan mesin sentrifugal Iran yang lagi muter buat ngolah uranium tiba-tiba rusak dan meledak sendiri. 3 tahun setelahnya, Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, membocorkan 1,7 juta dokumen rahasia ke publik. Yang isinya mulai dari program Prism yang bisa akses data dari Google dan Facebook, sampai ke X-Keyscore yang bisa ngintip riwayat browsing siapapun di dunia. Gara-gara bocoran ini, banyak negara ngamuk. Jerman misalnya, marah besar karena ketahuan HP kanselir Merkel disadap. Berhasil sampai batalin kunjungan kenegaraan. Dan kepercayaan publik terhadap aliansi intelijen kayak Five Eyes mulai runtuh. Meskipun akhirnya NSA dirombak, tapi yang jelas kepercayaan udah keburu rusak. Masuk tahun 2016, menurut Badan Intelijen Amerika Serikat, unit GRU dan FSB milik Rusia ngebobol email Partai Demokrat AS lalu disebar lewat Wikileaks. Gak cukup di situ, ribuan bot dan troll dari Internet Research Agency disebar buat adu domba publik di medsos. Strategi ini juga dipakai di Prancis lewat Macron Leaks dan sempat nyasar ke Jerman juga. Di sisi lain, masih menurut Badan Intelijen Amerika Serikat, Tiongkok lewat grup APT41 sibuk nyolong data strategis dari desain jet F-35, data vaksin COVID-19, sampai bobol jaringan Microsoft Exchange tahun 2021. Masuk era 2020-an, badan intelijen makin canggih. Mereka sekarang gabungin operasi klasik dengan teknologi dari cyber sampai kecerdasan buatan. Contohnya Mossad dari Israel. Tahun 2020, mereka diduga mengeksekusi ilmuwan nuklir Iran, yaitu Mohsen Fakhrizadeh pakai senapan otomatis yang dikendalikan dari jarak jauh. Menurut laporan internasional, senjata itu digerakkan AI dan dipantau lewat satelit. Gak ada agen yang turun ke lokasi, tapi target berhasil dilumpuhkan cuma dalam 1 menit. Dunia intelijen itu ibarat 2 sisi mata uang. Di satu sisi, mereka bantu jaga keamanan negara, cegah serangan teroris, bahkan ngehentiin perang sebelum dimulai. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa ngawasin hidup kita, buka email, sadap HP, intip medsos, semua bisa mereka lacak. Transparansi dan pengawasan kadang jadi korban demi nama keamanan nasional. Jadi pertanyaannya, kalau mereka bisa tahu segalanya, apakah kita masih punya ruang privasi? Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.